AI ini akan mengubah semuanya di dunia. Itu satu, kalian harus tahu. AI itu akan merubah semuanya. Dan kripto akan membantu verifikasi semuanya. Apa sih sebenarnya kekuasaan fiat itu? Kekuasaan fiat itu kekuasaan militer. Iya, lu boleh potong, tapi lu jangan ngomong tentang ini ya. Lu jangan ngomong tentang kenapa Joe Biden tuh dikontrol sama Obama. Lu jangan ngomong itu. Tapi lu boleh ngomong tentang lu gay, lu lesbi boleh. Bendera lu freedom. Cuman jangan ngomong yang ini. Founders Theory. Hi folks, kedatangan the one and only Timothy Ronald. Kemarin kita datengin Wolf of Wall Street, sekarang King of Crypto. Bukan Wolf of Wall Street nih. Bro, ini gue udah salting-salting nih bro. Ya. Karena gue pribadi masuk ke kripto gara-gara konten-konten lu. Oke. Tapi yang menurut gue lebih menarik adalah gue mau mulai dari kalimat lu juga ketika lu ngutip Henry Ford bilang kalau masyarakat sekarang tahu fakta tentang uang, besok pagi terjadi revolusi. Terus lu waktu itu bilang di konten lu dan ngomong jujur ya, revolusi terjadi. Faktanya apa angka? Pemain saham dari tahun berapa sampai sekarang cuma berapa belas juta. Pemain kripto udah 20 juta sekarang. Udah lebih banyak dari pemain saham, Pak. Ini bukan cuma tentang main aset apa dan segala macam. Tapi lu buat bikin angka kayak begitu, itu butuh movement besar. Dan di Indonesia, kalau ngomongin kripto, tokohnya cuma satu, Pak. Maksudnya, ya gue tahu ada beberapa lah yang merasa tokoh kripto. Tapi tetap orang hail to the king pasti. Lu awal pasti lu gak mikir kan bro? Bisa sampai begitu. Apa ini udah masuk ke grand design lo? Jadi gini, kan waktu itu sebenarnya gue ke kripto juga karena ada keresahan yang gue punya secara pribadi. Dan keresahan itu yang gue utarakan bro sebenarnya. Kalau orang mungkin kenal gue lama, orang tahu gue tuh adalah investor saham, bukan investor kripto sebenarnya. Ya. Dan gue pernah invest kripto dan gue pernah rugi. Jadi dengan background itu, karena gue tuh melihat sebuah fakta yang ada, di mana kalau lu lihat kan BCA gitu kan contohnya sederhana. Kita lihat indeks lah gitu, indeks Indonesia. Indeks Indonesia grow berapa sih? Ya. Luar biasa kan, orang bilang oh bisa 10% per tahun gitu. Mungkin saham-saham yang big cap nomor 1 itu bisa 19% per tahun. Ya. Tapi itu kan di benchmarking pakai mata uang kita. Ya. Nah ketika gua tahu faktanya, ya, jadi ini unik ya ketika kalau kalian lihat itu kalian scale dalam USD, kok cuma 3,4 kali dari awal inception, itu yang bikin gua meledak pikiran gua. Terus gua tanya teman-teman gua, karena as gradual gua increase ya koneksi gua makin ketemu orang-orang, kok nggak ada yang taruh uang di sini ya? Lu kalau perhatiin orang Indonesia yang sangat kaya, itu nggak ada yang berani taruh uang di sini. Mereka semua taruh di mana? Taruh di Singapura. Yes. Jadi kalau bilang, oh bonds itu instrumen orang kaya, betul, tapi bonds luar. US Treasury mereka taruhnya. Ya. Gak ada yang berani taruh di sini. Itu fakta dan ya terserah kalian mau dinaikin gimana terserah. Tapi itu real dan mereka bahkan tinggalnya di sana. Ya. Kenapa begitu? Karena contohnya, gua nggak mau pakai negara ini bahaya di gua. Ya, dan sekarang udah mulai bahaya. Kalau misalnya kita ke Afrika gitu, gua taruh lu di Afrika, terus gua taruh uang 100 miliar rupiah gitu dalam bentuk uang Afrika. Lu mau taruh di mana uangnya? Mau taruh di bank kah di sana? Mau taruh di properti kan? Lu nggak berani taruh di mana-mana. Iya pasti. Itu fakta yang terjadi di ya negara yang nggak maju seperti US Dan gak stabil politiknya. dan nggak stabil. Jadi waktu itu ada satu kejadian di hidup gua yang dimana gua tahu uang gua tuh bisa dirampas semua suatu saat. Jadi di situ gue belajar bahwa ini bukan cuma sekedar gini loh. Orang mungkin banyak yang bilang oh kripto dia cuma FOMO-FOMOin bocil kripto dan segala macam. Kalau lu lihat dari kacamata itu sure mungkin ada bocil kripto yang FOMO. Tapi kalau lu lihat ini sebagai teknologi, gimana caranya lu mau pindahin uang ke Amerika sekarang? Beli. How could you do it? Salah satunya mungkin orang berpikir beri saham US. Yes. Walaupun itu sebenarnya ya duit lu di exchange juga. Bukan, misalnya pindahin. Lu tinggal di Amerika, gue di sini. Gimana caranya hari ini uangnya sampai ke lu? Gak bisa. Oh iya. Settlementnya gak bisa. Iya. Clearingnya gak bisa. At least butuh beberapa hari lah. Bukan hari, minggu bahkan. Orang yang gak pernah transfer begitu gak tahu seberapa PayPal? repotnya. Wah kecil sekali dong maksimalnya. Dia maksimal capnya terlalu kecil kan PayPal, 100 ribu. Terus mau bawa gimana? Bawa cash. Lu ke bandara Singapura, lu bawa cash lebih dari 40 ribu USD aja lu ditahan kok. Ya. Bawa apa? Berlian. Gak bisa gitu. Disitulah teknologinya itu 1 detik bisa pindah gitu loh uangnya. Ya. Lu pakai networknya, misalnya lu pakai networknya Tron atau pakai BSC, itu hilang, uangnya hilang beneran. Ya. Dan itu use case real yang gue alami, gue percayai karena memang ada teknologinya dan ya gue cuma share keresahan gue. Yang akhirnya orang lain juga merasakan, oh bener ya Timothy, kan awalnya dulu orang bilang gue bacot gitu. Gue bilang beras naik.
Bacot lu gitu. Kejadian lo sekarang. Per bulan exactly seperti yang gue ngomong. Gue bilang kelas menengah akan hilang dari tahun lalu. Ya. Berita sekarang lagi ramai kelas menengah akan menghilang. Kenapa gue bisa lihat gitu? Karena gue bisa lihat dunia itu secara holistik gitu. Gue secara mosaik lah gue sebutnya. Dimana gue gabung-gabungin, connecting the dots. Ya kan? Itu kalau orang bernalar dengan pintar, mereka kan bisa connecting the dots dari apa yang terjadi. Nah dari situ gue lihat yang nggak ada ini way outnya gitu. Ini way outnya dari kalau kalian mau selamat dari percetakan uang ya ini jalan keluar gitu sih bro. Menarik. Di sini gue nggak bakal ini gue nggak mau jadi ini podcast kontroversial, jadi gue nggak bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan bodoh hanya supaya tontonannya banyak. Yang kedua, gue nggak mau bahas teknis kripto karena itu udah banyak banget di akademi kripto. Lu silakan kalau mau belajar kripto ke akademi kripto. Poin yang gue sekarang mau gali justru adalah bagian sini yang gue pengen nanya langsung gitu adalah, to be honest ya, lu pernah mention di pertemuan lu yang gue liatnya sih 6 bulan yang lalu di YouTube lu. Lu kasih grafik 150 tahun dolar sama ya rupiah yang segala macam. Terus lu bilang, lu waktu itu lu nggak kasih tau dulu itu US atau itu rupiah yang ini. Terus lu bilang ya kalau misalkan ini grafik altcoin, ada gak yang mau invest gitu kan? Terus kita lihat kagak lagi lah, grafiknya itu langsung vung kehilangan 99,8% value. Betul. Selama kurun waktu sangat singkat. Betul. Itu 150 tahun kalau nggak salah dolar ya. Betul. Ternyata itu faktanya dolar, Pak. Dolar yang udah sekuat itu yang jadi underlying hampir semua mata uang. Nah, terus lu bilang, kok lu bisa berpikir orang tuh nyaman punya dolar yang adalah fiat atau uang tunai yang paling kuat sekarang, yang kehilangan 99,8% value dalam 150 tahun, terus krisis dan semua. Nah, terus lu cerita tentang kelahiran The Fed dan segala macamnya, menurut gua konyol banget. Dan yang lebih gila lagi lu kasih fakta 40% dolar beredar itu dicetak 1 tahun waktu Covid kemarin. Dan itu fakta. Dan maksud gue itu kan berarti kan kalau orang, ya kalau bahasa lu orang punya otak dikit aja, pasti mikir kayak ini berarti kita lagi dikerjain, Pak. Ini kalau ngomong makro nih ya, lu ngomong gini nggak mungkin ada orang darah muda itu nggak mendidih. Nah, boleh gak lu simpulin sedikit aja tentang seberapa sebenarnya sangat tidak reliable sistem fiat money ini di dunia sekarang? Oke, gue pakai contoh paling sederhana aja ya. Zaman-zaman, gue nggak bisa sebut grupnya lagi karena grup besar yang salah satu yang harusnya paling kaya lah di Indonesia ya. Yang kakeknya lah yang bikin perusahaannya yang kalian makan mie yang kalian makan lah ya. Paham? Yang the big boss, the dragon orang sebut dengan dulu. Apa yang terjadi sama dia pas dia awal mulai usaha waktu itu? Dia waktu itu karungin uangnya dalam bentuk kertas karena dia jualan toko kelontong dan segala macam. Dia karungin tuh banyak sekali sampai dia lumayan kaya waktu itu. Apa yang terjadi ketika berubah dari pemerintahan Jepang waktu itu? Kan perang dunia, Jepang, Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Semua kertas itu gak boleh dipakai loh. Dan satu orang, kalian tahu ini sejarah ya, kalian cek aja, kalian bisa cross check. Satu orang tuh dikasih 1 rupiah. Jadi lu berlima nih, keluarga berlapan, lu dapat 8 rupiah. Semua uangnya lu kumpulin worthless dan lu ganti. Orang itu kebanyakan gak mau belajar sejarah dan gak mau melek terhadap fakta yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi mereka naif. Ya mereka nggak pernah belajar. Kalau gue belajarin dari sejarah. Dan ini happens di banyak sekali negara ya. Kita mau lihat di Venezuela, kita mau lihat di Lira, di Turki. Kalian coba datang ke Turki dan kalian lihat di sana apa yang terjadi. Jadi ini fenomena yang sebenarnya terulang-ulang terus dari dulu. Karena gini, ketika adanya uang, ada orang yang berkuasa. Ketika ada orang yang berkuasa, orang ini jadi greedy kan zaman dulu selalu begitu. Alexander the Great mau kuasain benua, akhirnya dia mati, semua ikut dia mati juga. Julius Caesar sama ditusuk sama senat-senatnya. It always happen di sejarah seperti itu. Orang akan jadi greedy ketika mereka punya kuasa untuk mencetak sesuatu dari langit. Jadi ketika ini terjadi ya pasti dievaluasi. Itu udah hukum alam gitu. Gue bukannya jenius bisa tahu oh ini akan naik segini gitu inflasinya. Karena kalian tinggal ngelihat kan harga minuman ini berapa jadi berapa. Harga beras kemarin berapa sekarang jadi berapa. Kenapa? Apakah itu semua cuman akal-akalan? Ya bisa jadi gitu. Gimana cara kita tahu inflasi basketnya cuma 3%? Sederhana. Gue baru kemarin dari Malang. Gue ngomong sama partner gue. Inflasi itu gimana cara kalian jadiin sebuah basket? Orang ini masalah geografis kok. Bakso di sini gue makan sampai mampus 100 ribu. Itu sampai mampus itu. Bener-bener kayak banyak orang sampai mampus tuh 100 ribu. Jadi kalau geografi aja beda, how can you jadiin satu di satu tempat, satu basket? Cherry pick dong basketnya. Ya gue cuma lihat apa yang terjadi di dunia. Gue adalah sebuah realis gitu. Jadi orang banyak bilang, oh dia jualan mimpi terhadap ini.
fear mongering inflasi. Pelajarin dulu coba. Selama 100 tahun ya pasar saham US itu seperti apa dengan rate percetakan uangnya seperti apa. Ya. Gitu. Ya, yang gue suka adalah kalimat lu tentang kalau kita lihat orang-orang kaya itu yang pegang saham dan segala macam makin lama makin naik makin kaya, ide yang makin kaya atau uang lebih banyak dicetak Yes. dan lebih nggak bervalue. Betul. Dan lu satuin grafik peningkatan harga saham dan M2-nya mereka, Iya, dan M2 itu mereka. sangat Match. identik. Identik. Di situ gue bilang, wah ada gila-gilanya nih. Kok bisa maksudnya identiknya sampai level yang Identik. tidak Identik. terkirakan loh bro. Tidak terkirakan identiknya. Orang kan bilang, itu kan gue contohin pakai US karena ya itu lebih aman lah ya. Iya, exactly. Tapi kalau gue buka sekarang nih di tempat di Konoha ini, gue buka nih di Bloomberg sekarang nih. Iya. Lo kan kaget M2 supply kita dengan IHSG itu matching one by one. Exactly. Matching. Nah, Exact match. itulah yang sebenarnya gue pengen bahas. Dalam artian, tapi gue harus berhati-hati karena ini gue ngutip supaya namanya kagak salah ya. Ini Nikolai Musigen mati di pantai depan rumahnya yang lu Oke. cerita. Yang bikin MakerDAO. Dia ngomong ya, dia nge-tweet lah waktu itu ya. Iya. Betapa dia ngebongkar seperti yang lu bongkar sekarang sebenarnya. Benar. Dan ini kenapa gue mention ini karena menurut gue sejarah tuh berulang. Kalau orang sekaya dia bisa tewas di depan pantai. Betul. Belum lagi presiden Woodrow Wilson yang dia yang lu sebut Diancam. ya nama-namanya lagi, terus ya Abraham Lincoln, John F Kennedy dan segala macamnya. Ya. Yang gue tangkap adalah siapapun yang berusaha merusak sistem fiat money ini, kalau udah di tahap yang mengkhawatirkan, Akan disikat. oh pasti. Oh pasti. Sebesar apapun lu mau king Iya. of crypto, justru lu jadi king of crypto, dia cuma ngeliatin dulu, tungguin dulu aja. Yang gue takut cuma itu bro. Iya makanya udah mulai. Kan Ditungguin dulu, ditungguin sampai lu udah ini. Nah itu menurut gue akan konyol karena selama ini kan nubuatan lu tuh hampir selalu tepat. Iya. Ya yang gue masih nunggu Februari 2025 100 ribu Bitcoin gitu kan. Cuman poin gue adalah kalau hidup lu terancam, terus gimana cara kreatif lu, cara gila lu untuk bikin satu revolusi, yaitu lu akan tetap bisa edukasiin atau ngerubah sistem edukasi finance ini tanpa lu mati bro. Oh nggak usah jauh-jauh bro. Sekarang aja kan kalau pembunuhan tuh banyak caranya. Ya. Pembunuhan karakter, pembunuhan fisik. Mungkin fisik masih nanti ya. Gue belum mengkhawatirkan tuh. Tapi kan kalau kayak pembunuhan yang kayak secara karakter udah mulai. Lu ngalamin? Udah mulai. Poinnya apa? Ya kalau yang McLaren lu warna apa bos, menurut gue itu malah good marketing. Nah itu branding lah. Tapi kayak misalnya dari segi luarnya, dari segi regulasi dan segala macam kan mereka udah mulai sekarang sebenarnya. Oh oke. Secara di belakang layar tuh mereka udah mulai bergerak. Kenapa ini terjadi? Karena itu ya bisa mengganggu kestabilan satu. Nah, dua, gua itu poinnya gua nggak perlu di sini untuk jadi pahlawan kesiangan karena gak ada benefitnya buat gua kan. Adanya orang nggak percaya ngatain gua fear mongering. Tapi kalau nggak percaya gue ya silahkan gitu. Gua nggak akan kasihkan data pak. Iya, yang gua kasih data. Jadi gua nggak perlu orang tuh percaya sama gua dan gua nggak mau bikin sebenarnya revolusi apapun gitu. Lu mau percaya boleh, nggak ya udah karena benefitnya buat gue juga sebenarnya nggak ada bro. Gitu. Untuk gue mengedukasikan orang bahwa oh ini cara kerja sistem dunia, kalian pelajarin sendiri dan kalian akan tahu gitu loh. Siapa yang bikin, dari mana, kenapa ada sebuah perang yang kayak negara di sosmed tuh bela satu negara, tapi nggak ada yang peduli, yang punya senjata nggak ada yang peduli. Itu semua ada alasannya gitu. Nah, ada alasannya. poin itu tuh. Poin lu Israel Palestina kan salah satunya, Iya. jelas dong. Iya. Yang jelas-jelas faktanya ya kita tahu lah itu sebenarnya bisnis penjualan senjatanya ya sebut aja US salah satunya yang Yes. jelas. Dan Tapi kita, kenapa misalnya contoh negara seperti Israel tuh susah untuk di-touch? Karena sederhana, kalian pelajarin dulu ya. Ya gue sebutnya makhluk dari Jekyll Island itu kan. Oke. Makhluk yang diciptakan di Jekyll Island bernama Federal Reserve. Ini gue kasih tipsnya ya. Who are the real bankers of the world gitu kan. Please. Who are the real bankers of the world? Kalian bisa cari the Goldman and the Sachs tuh orang apa. Ya. Semua lah. Ini gue Jelas Yahudi bahaya. kan ya? Dia satu ras lah mereka semua. Iya. Gue gak bisa sebut di sini karena terlalu berbahaya. Tapi Iya. mereka semua satu ras. Tadi gue udah sebut sih. Dan ini faktanya gitu. Iya. They own the money. Iyalah. They own the money. Ras itu own the money. The They money. own all the banks. The media. Ya, the JP Morgan siapa sih? Digital orang-orangnya? platform. Yes. The Rothschild itu siapa? Itu real. Orangnya ada dan berkeliaran di dunia ini. Mereka yang punya dunia. Ya oke, sekarang kita masuk ke situ ya. Ya. Ini gila, ini justru yang bikin gua agak mendidih adalah ketika yang lu cerita 6 orang Ya. berkumpul, mereka punya sepertiga uang di seluruh dunia pak. Betul.
Dan mereka ngumpul untuk bikin mereka bisa nyetak uang dari angin dan bisa memberikan pinjaman dan memberikan bunga atas pinjaman ke Amerika. Ke Amerika, betul sekali. Kok bisa ada hal segila itu dan bisa terjadi dan dioke-okein aja dan negara semua diem aja gitu? Mau ngapain mereka? Mereka mau ngapain? Karena dia yang mengontrol uang itu mengontrol semuanya. Kayak dia yang mengontrol makanan akan mengontrol semuanya. Karena gini, di level tertentu kehidupan, contoh kayak misalnya lu pribadi, gue pribadi, kita tuh punya mungkin ambisi, kita pengen hidup kita lebih baik, kita pengen bikin impact, kita pengen nyari duit. Tapi kalau lu yang cetak uang emang lu butuh duit? Enggak. Yang lu butuh satu kata, kontrol. Lu seneng gitu loh. Ya kan? Lu seneng kontrol kan? Kalau misalnya contoh, ada di sini tim lu yang tiba-tiba, woi, salah lu ngomong itu, jelek lu ngomong gitu. Lu Hilang. dengki pasti. Pasti. Karena itu cuma tim loh. Bayangin kalau orang bergumbul-gumbul kayak semut gitu ngata-ngatain lu di TV begitu. Itu bikin kesel sekali orang-orang yang punya kuasa ini. Ya. Dan ya ibaratnya fetishnya mereka apa sih gitu? Bukan uang karena mereka cetak. Ya. Fetish mereka tuh mainin manusia. Kayak makan dikasih apa namanya kaca. Itu kalian kalau bayangin itu nggak jauh loh, itu 4 tahun lalu loh. Gue harus makan sama nyokap gue di steakhouse mahal tuh dikasih kaca loh depannya. Ya. Gue marahin orang, gue bilang lu gila, lu kira gue napi ya? Di rumah kan kita tidur satu ranjang gitu ya kan? Ya ini katanya kadang-kadang ada COVID gitu. Gue nggak make sense gitu. Ya gue terserah lah, mereka mau ngomong apa dan apa. Tapi gue tahu for sure di saat itu terjadi juga gue juga lagi di villa di Bali gitu sama teman-teman gue. Gak nothing happen ke gue dan teman-teman gue gitu. Ya. Dan kayak ya itu semua it's a show lah. Mereka seneng aja ngeliat orang tuh begitu. Dari Wah ini segi bagian ini uang. gue belum pernah denger lagi. Iya, It's a show, it's a show lah. Buat mereka seneng. not even a business. Enggak lucu buat mereka. Ya kan lu punya semua kuasa di dunia ini. Apa yang lu pengen main? Ya main catur. Kalau gue ganti kebijakan ini siapa yang mati gitu. Jadi sebenarnya Squid Game itu Iya. adalah dunia ini ya buat mereka ya. Ya menurut gue seperti itu ya. Karena kayak contoh gitu. Kemarin sesimpel kan. Trump mau dicoba di assassinate ya kan. Oke. Terus kita lihat head of secret service ya. Ini cewek yang no idea. Head of secret service itu cewek yang no idea. Nah lu kan perhatikan ini ketika lu punya mosaic teori tentang dunia. Lu nonton kayak World Economic Forum. Orang-orang yang ngomong itu cuma kayak representatif dari sebuah perusahaan. Tapi gak ada yang punya pemikiran sendiri. Kayak semua ini one big fucking agenda. Gitu loh. Secret service ternyata cewek yang pelongo yes no. Masa sih? Masa itu jadi Is head of she secret service ya? The head of secret service you have to think gitu kan. Bukan lah. Badut gitu kan yang taruh. Gue penasaran sama pendapat lo. Ini belum ada di podcast manapun, tapi ini pribadi doang ya. Ya. Menurut gue, penembakan Donald Trump itu sangat Hollywood. Hmm. Menurut gue. Karena itu menurut gue strategi campaign yang sangat efektif. Menurut lo itu beneran penembakan? Gue kurang bisa bahas ya itu karena gue nggak punya apa sense yang sedalam itu gitu. Kalau campaign menurut gue agak sulit ya. Menurut gue agak sulit. Tapi ada satu fakta yang menurut gue tuh terlalu balik lagi kalau gue sekolah sebuah tuh lengkap Mosaik ya. Mosaik. Semuanya menurut gue susah untuk direplika. Tapi ada satu yang menurut gue janggal. Dari semua itu cuma satu yang janggal menurut gue. Banyak kan yang janggal-janggal. Dia terbangin drone dan lain-lain. Yeah. Ada satu yang paling janggal di mana ada kamera yang nangkap peluru. Exactly itu. Itu janggal. Kenapa? Yeah. Karena ya gue bukan fotografer. Tapi gue cukup tahu media. Itu shutter speednya di setting. Kok bisa kan? Kok masih ditahu ada? Itu lu kayak lagi ngefoto mobil F1 lagi balap. Buat apa foto presiden pidato dengan settingan itu maksud gue? Gak mungkin. Tapi balik lagi ya, jangan kan itu. Kita harus akuin, Ya. kedokteran Prancis pun udah klaim bahwa COVID itu sesuatu yang tidak mungkin tidak direkayasa. Karena bahkan mengandung HIV virus dan struktur molekulnya di situ. Dan yang ngomong itu pemenang hadiah Nobel, Pak. Ya. Itu fakta. Oh kan banyak kan AstraZeneca juga udah dikeluarin kan di ban di beberapa negara sekarang. Ya, AstraZeneca. dan efek sampingnya kan juga udah Blood clot. ya. Dan maksud gue itu ya orang juga nggak terlalu peduli. Ya. Ya udahlah, ya udah, shit happens, life goes on. Ya. Dan Itu kan tes kepatuhan. Patuh gak lu? Oh kalau lu gak boleh gini gak boleh masuk mall ya. Lu gak pakai masker gak boleh keluar ya. Tapi kan gimana? Untuk orang yang punya kantornya sendiri itu represif kan. Tapi kalau kayak di kantor gue mah peduli setan gue. Itu benar-benar pas zaman itu ya. Gue dibilang kalian pakai masker ya. Gue bilang ke pegawai gue, udah sini kita rokok aja sini. Kita pakai sigaret sini. Gak ada yang pakai masker, gak ada yang peduli. ya. Gue juga gak peduli. Gue benar-benar gak peduli karena
Konyol aja gue makan di depan nyokap gue disuruh kayak napi. Gue masuk lift gue disuruh pantat-pantatan. Gue gak mau pantat-pantatan. Karena let's say karena aturan yang aneh bro. Let's say virusnya real ya. Gue menurut gue real lah gitu. Menurut gue real. Apa bedanya lu pantat-pantatan sama tatap-tatapan? Iya, exactly. Gak ada bedanya. Itu cuma lucu buat mereka. Mungkin dia latihan itu dari CCTV-nya semua satu dunia gitu. Monyet-monyet ini gitu kan. Mati lo. Gitu. Yang ini nih, yang ini ya Mereka cuma lihat tuh kayak benci monyet-monyet nih. gitu. Domba-dombain kasihan ya. Karena that's how powerful people Oke, think. di situ gue agree to disagree. Karena menurut gue kalau buat lo ini mereka show, buat gue mereka tuh kayak berusaha semacam mempertahankan kekayaan mereka lah, berusaha melakukan itu gitu ya. Bukan cuma show sih ya. Show itu nilai plusnya, tapi Iya. intinya tes kepatuhan. Itu yang kalau harus paham. Tes kepatuhan. Nah, karena akan banyak nih nanti tes kepatuhan yang lain. Gitu. Itu tes kepatuhan kan. Kalau lu nurut gak sama gue suruh pakai masker? Lu nurut gak? Terus yang gak nurut, ya either misalnya, apalagi yang punya platform. Nah ini orang banyak yang gak sadar tentang hal ini. Misalnya lu sebagai pribadi ini lu bilang, oh Fiat itu scam. Tapi lu cuma teriak sendiri gitu di pojokan situ. Ya, Nobody gives a fuck about you. ya. Tapi kalau orang kayak lu ngomong begini di kamera, didengar orang banyak, ini masalah. Paham gak? That's why gue undang lu. Biar Orang lu yang kena masalah. Gue udah kena banyak masalah. orang banyak yang pikir seperti itu. Oh ada freedom of speech, iya buat orang nggak penting. Jadi mereka akan mainin hal-hal ini. Gue contohin di Amerika, mereka akan mainin kasus-kasus kayak misalnya LGBT dan lain-lain, DEI dan lain-lain. Biar apa? Diversity kita inklusif gitu dan lain-lain. Apa sih poin dari agenda itu? Gue masih nggak kebayang. Agenda itu sederhana ya. Itu untuk kalau menurut gue pribadi untuk nge-hide agenda-agenda mereka yang lain. Oh, pengalian isunya ke situ. Contoh, lu kalau ngomong tentang uang mungkin lu disikat, tapi lu kalau ngomong lu mau potong lu sendiri nggak apa-apa. Freedom of speech kan mereka intinya. Itu yang dikasih untuk freedom of speech-nya di sebelah sini. Wow. Paham nggak? Gue nangkep. Iya kan? Gila lu. Jadi itu freedom of speech-nya boleh. Ya. Kesannya lu sangat bebas. Iya, lu boleh potong. Tapi lu jangan ngomong tentang ini ya. Lu jangan ngomong tentang kenapa Joe Biden tuh dikontrol sama Obama. Lu jangan ngomong itu. Tapi lu boleh ngomong tentang lu gay, lu lesbi boleh. Bendera lu freedom. Cuma jangan ngomong yang ini. Cerdas. Karena kalau monyet itu dikurung terus nggak dikasih apapun, dia berontak monyetnya. Exactly. Mereka tahu cara mainin monyet-monyet ini. Jadi high level komunis is new capitalism. Ah, ya betul sekali. Jadi lu boleh teriak ini. Terus inklusif ya, oke gitu. Head of Secret Service itu cewek gitu. Tapi ya, Tapi ya lu gak boleh begini. tapi itu ya cuma posisi doang. Ya. Dan mereka bikin lagi lembaga lain yang sebenarnya namanya bukan Secret Service, itu yang Betul. sebenarnya menjalankan tugasnya gitu ya. Betul. Wah gila. Itu caranya. Karena harus ada teriaknya, ada moncong teriaknya. Kalau nggak ada ini, nggak ada LGBTQ ini repot untuk jalanin agenda yang lain. Karena mereka kan berteriak, karena mereka punya freedom of speech. Kalau nggak mereka akan demo-demo. Yes, jadi country-nya dia seolah-olah paling free. Itu yang mereka suka. Seolah-olah lu bebas. Kayak lu digaji. Oke, lu bebas kan. Itu kan lu dikasih cetakan dari angin. Kenapa lu bebas? Lu dikasih sesuatu yang dicetak kok. Literally dicetak. Iya, iya. Just zeros binary. Gila. Dicetak. Gila. Dan yang gue suka adalah ini pertama kali gue dapat konsep berpikir bahwa untuk menahan revolusi, lu bukannya mengekang mereka untuk hanya patuh dan disiplin, tapi lu seakan-akan membuat mereka sudah melakukan revolusi yang sama sekali nggak on point. Yes. Kayak tadi revolusi LGBT, revolusi. LGBT aja lu. Mereka ngerasa mereka sudah berhasil revolusi, mereka Yes. merasa ada di atas padahal mereka ada di paling bawah itu. Mereka di paling bawah, dia kayak dikerjain semua. Oke. Kayak contoh itu kan jadi agenda. Lu punya anak, misalnya, gue nggak tahu, gue belum punya anak ya. Tapi misalnya gue punya anak cewek, ini contoh ya. Gue punya anak cewek gue itu awal-awal tomboy. Nah kalau di sana disuruh tumbuhin gitu kan, sama orang tuanya. Karena itu ada agendanya di situ. Kalau gue kan ya udah biarin, mungkin dia tomboy terus nanti jadi cewek gitu, jadi cewek beneran. Tapi kalau mereka, oh ini cowok nih sebenarnya nih, ini nih. Terus mereka biar nggak teriak tentang yang lain gitu, tentang Demokrat tuh siapa di belakangnya gitu. Ada gila-gilanya Iya kan? nih orang nih. Bener. Bro, menurut gue kalau ada orang bilang lu genius, to be honest, gue ngomong tadi itu menurut gue agak hinaan. Karena menurut gue kalau misalnya ada orang bilang seseorang yang belajar pagi malam lu kerja 14 jam sehari untuk waktu yang sangat lama, lu dari berapa belas tahun lu udah punya IBL, itu hasil kerja lu gila-gilaan dan segala macam punya karyawan 100 waktu umur lu belasan, lu mulai dari nol, lu jual sedotan dari satu tempat ke tempat lain, ngelakuin semua hal gila deh. Yeah. Diremehin orang dan segala macam, hidupin orang tua lu dari waktu lu umur masih kecil banget, bro. Yeah.
Terus tiba-tiba orang bilang emang dia jenius gitu. Itu menurut gue sorry ya, itu hinaan karena dia seperti langsung menghilangkan semua effort Betul. yang dihasilin buat ke situ. Dan itu menurut gue mematikan mindset orang-orang muda yang ngerasa Mau berjuang. iya, jadi dia pikirnya, oh iya, kok Timothy dia emang jenius. Tapi selesai di situ, kan padahal pesan utama lu bukan itu. Pesan utama lu adalah setolol apapun lu, kalau lu mau belajar dan lu mau ngebuka mata lu, nggak ada yang terlalu tolol dan bodoh untuk memulai. Setuju. Nah, pertanyaan gue adalah, gue yakin lu nggak ngerasa diri lu jenius juga. Enggak. Karena lu orang yang selalu belajar, itu ciri-ciri Gue orang malah lah. bilangnya gue orang bodoh. Karena gue belajar terus. Kalau gue merasa jenius, gue gak mau belajar nanti. Exactly. Makanya kan gue lihat lu selalu Iya. kelihatan dari konten, ada sesuatu yang baru atau enggak. Iya. Setiap kali gue lihat konten lu, wah ini baru. Ini pasti orang belajar. Nah pertanyaan gue adalah, apa yang ngedrive lu belajar? Waktu itu lu pernah share itu adalah suatu disiplin. Iya. Lu bilang, ya kalau disuruh mau, ya lu gak mau. Tapi lu disiplin. Iya. Tapi sebenarnya lu waktu itu bilang, harness your emotion. Iya. What is your emotion? Siapa yang mau lu buktiin salah sebenarnya? Kalau gue udah bukan dari situ ya. Tapi kalau gue a quest aja sih buat gue for never ending knowledge. Karena batas manusia untuk mencapai sesuatu cuma ada di pikirannya. Jadi kalau pikiran lu di-upgrade ya hidup lu akan di-upgrade terus, sesimpel itu. Karena goal gue ya sederhana, gue nggak mau jadi orang yang dikenal merevolusi emang enggak lah gitu. Gue cuma pengen jadi orang yang berdampak untuk diri gue sendiri gitu. Jadi sebenarnya gue tuh hyper egois karena gue cuma mikirin how can I get better, karena gue cuma mau jadi yang terbaik di apa yang gue kerjain, itu aja, sederhana. Gue nggak pengen ada, karena gue yakin ya orang yang ngomong impact dan lain-lain sebenarnya dalam hati juga nggak begitu. Ya. Gue tuh cuma pengen be better gitu in every single way that I do. Gue mau ngapain be better. Ini Setiap kalau hari orang aja, sedikit kalau aja orang lu jago. menafsir kalimat lu ya, sebenarnya ini kalimatnya keras loh. Dalam artian sebenarnya orang yang paling berdampak itu adalah orang yang egois. Sedangkan orang yang selalu berusaha berdampak seringkali dialah yang sebenarnya paling egois. Ya kalau kayak gini aja, kalau kalian lihat di media dia suka, kalian menyukai dia. Kalau mungkin gue nonton gini, ada yang suka gue, ada yang benci banget sama Ya. gue. Kalau kalian langsung lihat di media, oh mungkin gue suka banget sama ini orang, kalian harus tahu intensinya tuh sebenarnya apa, dalam hati lu, bukan hati paling dalamnya. Gitu. Lu harus tahu intensi orang itu apa dan sebenarnya apa yang dia mau dari lu. Karena semua orang tuh cuman, dunia ini tuh di drive bukan sama greed bro, tapi sama envy, iri. Menarik. Orang tuh cuman iri dan iri. Jadi gimana cara lu bisa pull stringsnya manusia? Lu target irinya, lu puter, lu mainin kayak boneka itu. Gitu Ya. kan caranya. Ya, ya. Bukan karena dia serakah, bukan karena Ya. dia iri. Menarik. Ini sedikit ngomongin masa depan dan gue yakin lu sangat bercapable. Menurut gue bahkan ini bukan masa depan buat lu. Lu udah ada di bayangan lu setiap hari. Gue sangat yakin kripto itu di masa depan adalah sesuatu yang impactful. Ya. Tapi seberapa jauh dan prosesnya step by stepnya bakal kemana sih bro? Oke. sebenarnya? Kripto kan banyak yang bilang oh itu cuma koin-koin FOMO itu karena kalian nggak ngerti teknologinya. Kalian belum pernah baca, kalian nggak ngerti hashing itu apa, kriptografi itu apa. Ini paling sederhana biar yang nonton sini bisa ngerti. Kripto itu kan memverifikasi semuanya. Jadi kuncinya tuh bukan koin-koinan. Ini apa ya? Ini tip of the iceberg. Crypto is very big gitu loh. Jadi kalau orang samain, crypto dia influencer crypto karena koin itu, karena kalian punya di otak kalian seperti itu. Crypto itu sangat luas karena AI ini akan mengubah semuanya di dunia. Itu satu, kalian harus tahu. AI itu akan merubah semuanya. Dan crypto akan membantu verifikasi semuanya. Contoh gini, AI itu akan gampang sekali pecahin captcha. Oke. Crypto akan bikin semua itu lebih aman. Crypto akan bikin itu nggak bisa dipecahkan sama AI. Man, ini rivalnya AI sebenarnya ya. Bukan rival, Dalam tapi artian yin and rival tuh, yang-nya. iya exactly. Orang banyak mendiskreditkan ini karena mereka nggak ngerti. Lu nggak pernah explore AI, lu nggak pernah belajar machine learning. Gue tuh eksplorasi AI itu semuanya dari dulu ya. Jadi kalau kalian tahu podcast gue sama mungkin Om Deddy Kobusher, Ya. itu sebenarnya di shoot 3 hari setelah GPT yang keluar di publik. Gue tuh salah satu orang pertama yang ikut whitelistnya GPT di Indonesia. Jadi belum pada dapat, gue tuh udah eksplorasi selama 2 bulan. Gue selalu cari gitu, misalnya Claude, Sone punya yang paling tinggi. Gue selalu eksplorasi karena gue tahu kapasitas ini tuh ujungnya sampai di mana. Semua pluginnya gue udah coba, udah pakai. Nah itu. Ini akan bikin semuanya jadi fake gitu. Gue bisa taruh muka lu jadi fake gitu. Ya. Lu ngomongnya. Yang bisa verifikasi itu siapa? Blockchain nanti. Bisa itu. Bisa. Jadi lu akan bilang bahwa ini yang pernah gue buat semua video gue encrypt di dalam blok sini. Oh, Jadi yang kalau di orang luar dari begini. sini langsung smart contract-nya verifikasi. Tapi lu nggak nyampe karena orang nggak ada yang mikir ke sana. Ya. Jadi contohnya misalnya lu ke rumah sakit deh bro. Lu ke rumah sakit.
AI akan bisa palsuin semua nanti brosur-brosurnya. Semua dokumen-dokumen rumah sakit itu bisa dipalsuin nanti sama AI. Ya. Gimana cara lu kesana walaupun misalnya tangan lu kena potong nih, tapi lu disuruh daftar dulu ya gitu kan, sekarang gitu. Lo harus punya smart contract di situ langsung connect sama back end-nya. Ya. Dia ngomong smart contract tetap verifikasi, oke ini orangnya. Kripto akan bikin begitu. Nice. And the world will need crypto, both crypto and AI. Karena AI jalan sendiri tanpa crypto nggak jalan. Yes. Kalau orang AI terus tersentralisasi itu potensi hacking dan fake dan lain sebagainya itu memang luar biasa. Ya. Tapi kripto itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dihack. Ya tidak mungkin bisa dihack. Itulah kenapa gue ngerti maksud lu yin and yang itu. Karena AI itu punya keunggulannya sendiri ketika kita bisa serve di atas itu. Iya. Tapi tanpa kripto ini bakal jadi liar banget. Benar. Dan orang yang terima AI tapi nggak terima kripto, wah itu ya kalau yin and yang konyol putih doang nggak Itu dihitungnya. doang ya. Jadi AI akan bikin semua di dunia jadi fake, serba fake. Kripto akan memverifikasi semua ini. Yang benar yang mana? Wah gila, gue belum pernah dengar yang ini bro. Iya. Dan lu juga kayak belum pernah share juga kali Belum ya. pernah, pertama kali sini. Oh iya, make sense. Kalau dalam konsep ekonomi, Ya. sampai kapan menurut lu orang akan terus bergantung sama fiat atau selama-lamanya? Selama-lamanya sih. Walaupun ada kripto jadi solusi. Selama-lamanya gitu. Karena kripto itu nggak akan dijadiin gimana-gimana kecuali ya jadi CBDC ya. Tapi itu fiat yang berubah wujud. Central Bank Digital Currency itu sama aja, lu bisa cetak supply-nya kan. Oh. Enggak lah, kripto tuh nggak akan kayak orang pikir jadi gantiin fiat apa gimana. Nggak Menurut gua nggak akan gantiin. Itu akan sama terus gitu. Cuman fiatnya yang berubah-berubah nanti. Oke. Fiatnya berubah-berubah. Kalau misalnya nggak akan pernah gantiin fiat, artinya kan secara sistem ekonomi sebenarnya ya akan tetap dikuasain sama segelintir orang ini tetap, kan. tetap dikuasain. Tapi itu kesempatan untuk lu ibaratnya kayak Bitcoinnya lu beli tanah lah. Lu kayak beli tanah di Manhattan. Ya yang lu bilang 1980. properti digital itu ya. Properti digital, properti store of energy. Lu bisa storing energi lu di Bitcoin, Iya. intinya itu. Tapi kalau misal formatif fiatnya CBDC mereka kan buat kripto mereka sendiri gitu. They will make their own fiat. Oke. Jadi fiatnya gak bakal hilang. Kita tetap Menarik. butuh fiat. Dari sudut pandang Timothy Ronald, dalam konteks ekonomi, Ya. apakah lebih wise kalau misalnya ternyata secara negara kita itu gabung sama mata uangnya China kemarin sama Brazil, BRIC kalau nggak salah namanya ya, atau tetap di dolar atau dua-duanya sama-sama aja itulah cuma beda warna doang. Gini, kita harus pelajarin kalau ngomongin soal uang kita harus liatin sejarahnya kan dari zaman VOC Belanda dulu punya Dutch Guilder turun, British Pound turun ke akhirnya sekarang US dollar. Apa sih sebenarnya kekuasaan fiat itu? Kekuasaan fiat itu kekuasaan militer. Militer? Iya. It's only military power. Karena kalau misalnya gue bisa todong pistol datang ke Afghanistan itu lu kasih minyak lu atau enggak itu kan. Iya. Jadi doesn't matter lu mau tempel siapa selama mereka itu punya the highest military output. Jadi gimana cara US dollar dipertahankan? Ya lu punya mesin perang yang paling kuat, lu punya war machine yang paling kuat. That's it. That's how you win the game. Belanda itu punya pasukan paling kuat zaman VOC. Inggris pun sama karena dia punya naval capacity yang nggak dipunyain sama Amerika waktu itu. Dan Amerika masih rising. Dan sekarang siapa next rising star ya Xi Jinping Cina. Udah clear, udah kelihatan. Ntar ini kan US udah akan decline, ntar ada perang nih, habis itu Cina naik. Berarti sampai selama-lamanya kalau orang mau menghentikan perang Nggak bisa. harus menghilangkan fiat. Fiatnya kalah, ada fiat yang kalah. Iya, tapi tetap aja fiat yang menang itu yang Benar. bakalan ini maksud gua. Dia akan bilang ya kan begitu terus, siklus akan ulang. Dan itu nggak akan pernah hilang ya. Enggak, menurut gua. Even if revolusi kripto terjadi. Karena akan ada orang berkuasa yang kuat. Contohnya misalnya gue jadi penguasa lah misalnya. Hah, gimana cara Ya nunggangin gue buat Bitcoin? aja lah uang gue sendiri, ngapain gue pakai emas. Gue buat uang gue sendiri, gue kerjain semua orang gitu kan. Tapi kalau misalkan Bitcoin kan nggak bisa dikontrol. Iya cuman Bitcoin akan cuma jadi kayak properti, kayak tanah, kayak emas. Orang nggak akan pakai itu untuk beli kopi, nggak. Ya kalau misalkan itu jadi emas, seperti cerita sejarah uang saat Cina jual kontrak akan Yes. emas, kan kita bisa aja ibarat kata ini kontrak akan Bitcoin misalnya. Saat Bitcoin udah sangat stabil. Betul, tapi itu akan diputus lagi sama kayak 1971. Pasti diputus sama orang yang berkuasa. Mikir ngapain gue cetak ada Bitcoinnya? Ya gue cetak aja sendiri. Lu punya mesin cetak uangnya nih. Ya. Ngapain lu pack sama emas? Ngapain lu pack sama Bitcoin? Orang akan mikir begitu lagi nanti. Ya kan? Ngapain? Kan gue berkuasa. Itulah kan makanya gue bilang power tuh kayak roda. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah. Kalau power. Semisal, kan maksudnya namanya anak muda mau berandai bro. Iya. Penguasa ini akhirnya berpikir, gila gue gak mau tinggalin dunia dengan keadaan kayak gini. Dia kayak Woodrow Wilson tadi yang dia nyesel kayak, wah gue udah mess up nih. Karena dia US. kalah aja. Kalau Gak dia mungkin menang, dia secara nggak gitu. naluri manusia gak mungkin. Jadi, Manusia itu haus kuasa dan mau terus. Contoh, Napoleon Bonaparte. Oke. Dia dari orang gembel, orang kaya awalnya, keluarganya jadi gembel,
jadi menengah lagi, menang-menangin perang, menang semua, perang menang semua, berperang-perang menang semua. Terus dia iseng mau coba Rusia, kalah dia habis. Kenapa begitu coba? Bayangin. Envy. Mau terus. Alexander the Great, Mesir disikat, Iya. semua disikat. Akhirnya apa? Ketika dia mati, habis dia mabok-mabokan itu, semua pasukan dia, puluhan ribu, ratusan ribu orang ngapain? Mati semua akhirnya. Ngikutin ambisi dia. Itu manusia. Jadi nggak ada ujungnya. Manusia itu nggak ada ujungnya. Ketika lu udah punya kuasa yang tadinya lu naik pakai suara rakyat, nah lu kan mengkhianati mereka semua nanti di atas. Manusia, human. Wah, ini ujungnya bikin agama ketujuh nih Timotius Ronaldo nih. Tapi gue sangat tertarik, dan kalimat lu tentang kalau lu pegang Bitcoin, ini bukan ngomongin trading bulanan 4 tahun 5 tahun, ini ngomongin lu 100 tahun. Ya waktu kita di Senayan S-Park itu di Holy Wing, kalau nggak salah kok Andrew yang ngomong kalau bisa nih tombol jual dihilangin dari aplikasi. Ya kan? Beli. Keadaan apapun, mau naik, mau turun, apapun beli. Poinnya akan lebih terbukti ketika nanti 2025 lah, at least udah jangka waktu pendek banget langsung kelihatan. Dan bahkan prediksi lo ada yang bilang di 2024 akhir dan segala macam. Tapi poin gue tuh bukan tentang tahun depan angka jadi berapa, karena yang lu ngomong itu 100 tahun. Jadi menurut gue kalau ada orang yang nanya sama lu tahun depan atau 2 tahun lagi harga Bitcoin naik apa turun, menurut gue pikiran mereka pun belum nyampe. Gampangnya gini, kalau kalian kan mungkin manusia lebih visual ya, jadi coba gue jelasin pakai visual. Kalian pun manusia, lu dewa ngomong gitu. Manusia biasa ngomongnya sukanya pakai visual. Kalau gue pakai angka dong pusing mereka. Jadi kalau visual 21 juta ya, 21 juta itu berarti akar bagi tiganya 276 kalau gak salah. 276, ya. Tingginya 276 ke samping, dalamnya 276. Kayak balok nih kotak-kotak. Itu lu cuma punya segitu, itu sedikit, itu nggak banyak itu. 21 juta itu nggak banyak. Jadi kalau kalian visual itu kayak balok gitu, kayak apartemen lah anggap tuh. 276. Nah lu mau nggak punya rumah di situ gitu loh? Pertanyaan itu doang. Apakah rumah itu lu mau jual ya terserah lu. Kalau lu mau jual buat harga next terserah. Kalau gue mau koleksi sebanyak-banyaknya rumah di situ, kan gue tahu cuman itu tempat untuk nyimpan energi. Karena cuman itu yang nanti nggak bisa dipalsuin. Gitu orang bilang, oh real estate nggak bisa diciptakan, lalu cek lah gitu PIK 2 gitu. Nggak usah jauh-jauh, datang aja ke PIK 2 sana. Bisa kok, bikin tanah tuh bisa. Jadi scarce desirable asset tuh apa? Karena zaman dari dulu ya, kalau dulu orang pakai lukisan, ya zaman Renaissance kuno 1600, orang tuh pakai lukisan untuk bawa kabur uang. Karena mereka selalu cari store of value. Nah store of value di dunia ini apa? Ya, orang bilang oh saham publik, tapi ya orang kaya tuh bikin saham bukan beli saham. Orang kaya bikin saham bukan beli saham. Tapi Warren Buffett kaya dari beli saham, pelajarin lagi dulu. Jadi apa? Mau saham, bonds, we all know itu nggak generate apapun. Orang kaya ini gue kasih tau ya, orang kaya mau di Amerika, mau di Singapura, gue udah ketemu banyak lah di Indonesia yang kaya-kaya. Kayaknya itu bukan ngomong 1-2 T ya, kayak 100 T, 50 T. Orang yang punya 50 T, 100 T itu udah limited ruang geraknya. Ya. Kenapa ada bilang oh orang kaya tapi ada alokasi di bonds, karena itu kayak cash buat dia. Bonds itu sama dengan cash. Mereka alokasi di mana kalau orang yang beneran kaya? Satu itu udah pasti properti komersil. Makanya kalian lihat kenapa sekarang gedung tuh kosong. Karena 2010 komoditi boom batu bara, semuanya lari uang ke properti, pada bangun gedung-gedung di Sudirman. Makanya kosong semua sekarang. Occupancy rate-nya kosong. Karena lebih banyak yang bangun dibanding banyak yang mau sewa gedungnya gitu. Mereka pasti lari ke properti komersil. Mereka akan lari ke fine arts, dan mereka akan lari ke investasi yang kayak private equity sifatnya. Mereka masuk sebelum kalian masuk di IPO, belum teng bel tuh kalian yang masuk tuh. Teng kalian yang masuk. Mereka udah masuk duluan. Kayak gue nih, gue punya saham di perusahaan besar yang nanti misalnya IPO. Exactly. Ini kan teng kalian beli. Monkey bell-nya itu ya. Monkey bell, teng gitu beli. Ya. Waduh. Bahkan gue beli saham yang di luar pun, kalau yang kalian tahu cara mainnya. Misalnya gue mau beli saham, misalnya gedung ini sahamnya nih. Gue mau beli, gue nggak mungkin beli dari market, mana bisa serap duit gue. Gue pasti telepon ownernya, gue mau block trade ya masuk, begitu. Kan beda cara mainnya. Tahu game yang dimainin sama orang beneran kaya sama game yang loser nih yang mana nih. Dan mereka selalu sama, mereka selalu punish short term trader kan. Long term investor selalu dikasih value. Ya kan, mau sama apapun selalu sama. Mereka akan punish yang trading short term, mereka akan kasih value kalau long term.
Jadi lu mau parkir sekarang energi lu kan, uang tuh energi kan, lu capek di sini lu digaji energi. Betul. Lu mau parkir energi lu di mana? Nah itu pertanyaannya. Ya. Ada yang parkir di jam tangan, ada yang parkir. Yang gua tahu sih orang kaya cuma itu, fine arts, private equity, sama commercial property. Gak ada yang lain. Gua nggak tahu sih yang lain. Dan sekarang yang salah satunya pasti Bitcoin. Dan satunya Bitcoin, tapi Bitcoin yang masih kecil lah di mereka punya bagian portfolio. Tapi yang gua tahu itu doang, gua nggak tahu yang lain. Tapi dari market cap Bitcoin yang berapa belas ribu T, yang lu pernah kasih lihat datanya, faktanya 40-60% duitnya nggak pernah bergerak. Iya, nggak pernah bergerak. Ya artinya mereka tuh benar-benar long term investment. Karena orang kaya nggak pernah bergerak. Lu beli lukisan Monet atau Picasso, lu emang gerakin enggak kan? Exactly. Lu taruh. Lu punya commercial property gimana cara lu pindahin, lu taruh. Lu percaya nggak percaya ya? Yang main kos-kosan tuh cuma orang sorry to say. Stop di situ bro. Stop. Stop. Nih ya. Yang real bangunnya gedung udah ngomong. Karena yang gede, yang Rikaring kan katanya kos-kosan Rikaring kan. Yang Rikaring itu cuma satu. Mall. Nah tuh gua sih. Nih. Aduh. Lu pernah bilang, bukan harga properti yang naik, tapi orang sekitar yang makin miskin. Karena inflasi terlalu besar. Betul. Kan orang suka bilang, wah ayo invest properti bakal naik. Sebenarnya bukan properti yang naik, tapi gara-gara nilai rupiahnya yang sebenarnya melemah. Ya properti naik kan juga karena developernya naikin harga gitu. Iya. Nah, poinnya adalah gue mau tarik ke sini. Detik ini gue pola pikirnya seperti Pak Gita lah. Dia sangat percaya Bitcoin tapi belum percaya altcoin yang lain. Karena dia ngeliat ekosistem, ketahanan. Ya. Terus dia masih ngerasa altcoin yang lain tuh punya CEO-nya. Oh betul. Bitcoin gak ada CEO-nya gitu. Betul sekali. Apakah next ke depan akan lahir Satoshi Nakamoto yang lain, Bitcoin yang lain, atau semua akan jadi punya CEO-nya? Akan punya CEO-nya karena nggak mungkin kan, itu nggak mungkin karena udah banyak yang coba dan semuanya gagal. Nah pertanyaannya bagus. Sekarang mungkin lebih tepatnya apakah ada value atau enggak gitu kan? Misalnya Ethereum atau yang lain ada value atau enggak? Gini, Bitcoin adalah store of value. Ya. Ethereum menurut gua adalah store of data. Nah itu menurut pandangan lo aja data itu valuable atau enggak? Sangat. Jadi kalau data valuable, Ethereum should be valuable. Kan itu store of datanya orang, smart contract orang kan ditulis di situ. Iya. Karena itu real. Kalau misal lu punya perusahaan enterprise resource planning, kalau lu mau invoicing orang, ya ada sales misalnya restoran gitu loh, dia mau maksa untuk masukin misalnya botol minum gitu. Ya. Gimana cara lu tahu bahwa dia nggak palsuin invoice-nya? Ya pakai. Kalau sekarang kan verifikasi manual semuanya. Ya. Ada yang tanda tangan kan. Itu kan bisa semua pakai smart contract kayak begitu. Itu kan di mana ya? Pasti di blockchain Ethereum. Tapi sekarang yang implementasi baru sangat sedikit ya. Hampir nggak ada karena satu nggak ada yang ngerti teknologinya dan dua itu mesti dua arah. Supplier yang mesti pakai dan restoran mesti pakai. Di masa depan menurut lu itu sangat mungkin kan smart contract itu? Karena AI yang berkembang dong. Karena AI yang berkembang dan itu lebih cepat kan untuk verifikasi tiket, untuk lu bisa verifikasi semuanya gitu. Kayak ke rumah sakit gitu, lu nggak usah isi form lagi karena udah ada di smart contract-nya. Ini datanya si dia loh gitu. KTP, kelahiran, jadi nggak bisa dipalsuin lagi. Nggak bisa tuh lu daftar bank lagi pakai KTP orang yang udah nggak ada di dunia ini. Udah nggak bisa tuh. Gitu. Ya pemilu ya kan. Ya. Banyak lah, fungsinya banyak. Tapi katakanlah Ethereum, kenapa harus pakai Ethereum? Kan mereka bisa aja bikin smart contract itu dengan altcoin yang lain kan? Oh bisa, kan itu teknologi. Akan ada yang lebih bagus dari Ethereum, itu contoh aja. Oh, I see. Namanya teknologi, nah makanya kenapa gue gak bet di Ethereum, kenapa? Ya short term mungkin iya, tapi long term teknologi itu selalu ada yang lebih pintar. Bitcoin itu dipisahin dari itu semua, itu kayak store of value aja. Dan udah ada beberapa yang coba seperti Bitcoin tapi gak works. Gak works. Karena trust aja kan sebenarnya. Orangnya greedy, orangnya keluar kan. Oh. Kan Bitcoin, lu dengan beli Bitcoin ngerasa kayak beli emas, nggak ada yang lu untungin. Kan lu nggak mungkin beli emas terus bilang, oh ini Tuhan gue untungin gitu kan, enggak kan? Sama, lu beli Bitcoin bukan berarti Satoshi lu untungin, enggak. Iya. Karena nggak ada yang dia untungin dari lu gitu. Ya. Sedangkan kalau lu beli Ethereum, anjing Vitalik kaya nih. Iya. Beda, otaknya beda. Sama kayak lu beli saham kan, lu beli saham pun, ini orangnya tambah kaya nih ownernya nih gue beli sahamnya. Ya karena memang benar tambah kaya. Tapi kalau lu beli gold, lu gak ngerasa ada yang tambah kaya kan dari situ. Iya. Menarik. Kalau lu berkenan, gue sebenarnya mau sedikit bahas tentang lu punya mindset. Tapi dalam artian bukan mindset lu, tapi sebenarnya pada mulanya Timothy Ronald sebelum, kalau sekarang akses lu ke very good mentor itu udah gampang banget. Yeah. Tapi waktu lu di awal, waktu lu struggle hujan-hujanan naik motor itu, lu kan sangat punya limited source akses. Siapa dan apa yang ngebentuk mindset lu? Gak limited, justru gue punya unlimited dari situ dengan internet. Itu gue privilege gue, ada internet. Gue lahir di era internet.
Yang gue lakukan adalah apa? Gue digest semuanya annual letternya Buffett. Orang banyak bilang itu buat investasi, bukan, itu buat lu berpikir. Oke, let's say gini, internet. Semua orang punya akses internet, Iya. tapi nggak semuanya punya framework berpikir mana yang harus dibaca, mana yang nggak harus dibaca. Nah ini yang gue nyampe konklusi mungkin baru 2 tahun belakangan. Memang otak manusia itu diciptakan berbeda. Itu susah ditelan. Karena nggak semua orang bisa berpikir dan bernalar dengan jernih. Nggak cerdas dan nggak cerah otaknya. Ada yang Ya, bisa itu make berpikir, sense lah, tapi ya. dia nggak bisa cerah, nggak Ya. bisa connect the dots. Seenggaknya IQ itu jelas. Tapi poin gue adalah SMP lu bacain security analysis 1331 halaman. Itu mungkin salah satu yang lu baca. Lu pasti baca lagi berbagai hal gitu. Tapi kan nggak ada orang. Ini gue kasih anak SMP tuh 1331 Oh, nggak bisa pun dia baca. nggak ngerti apapun pak. Lu pasti ngebangun itu sedikit demi sedikit. Dan itu pasti lu mulai dari SD mungkin. Ya mungkin karena dari SD hobi gue udah sedikit berbeda ya. Gue tuh bisa coding, kelas 4 SD gue udah bisa coding. HTML tuh gue udah bisa. Oke, gue gali dari situ. Siapa yang ngajarin lu coding 4 SD? Bokap gue. Jadi bokap gue tuh suka bantu gue eksplorasi. Maksudnya dia tuh orang yang, gue jarang bilang orang pintar, tapi menurut gue bokap gue orang pintar lah. Dia pintar. Jadi dia satu orang yang gue agak sulit berdebat gitu. Karena dia bisa bawa debat tuh ke dimensi yang dia ngerti. Misal gue ngomong apa nih, yang gue tahu sedikit tentang fisika nih, dia akan bawa ke sana gitu. Wah gila. Jadi dia itu dari kecil tuh kayak suka challenge gue gitu. Jadi misalnya, oh ini ada kayak begini, lu cara solve gimana? Dan dari kecil tuh ditanya misalnya, kenapa lampunya warna merah gitu? Gue harus bisa jawab. Kenapa lu takut sama gelap? Gue harus bisa jawab. Reasoning gue, logical reasoning gue seperti apa? Terjawab. Itu yang dari tadi gue mau gali. Berarti ujung-ujungnya Timothy Ronald jadi hari ini, Ya. to be honest, bokap lu berperan sangat besar. Berperan dalam cara berpikir karena dia orang yang logis. Gitu. Ya. Dia orang yang logis. Maksud gue, poin gue mau tarik kemana sih? Poin gue adalah, kalau kita punya generasi yang miskin, kemungkinan besar yang paling salah itu bukan sekolah, pemerintah, apalagi rezim Jokowi gitu kan, semua rezim Jokowi. Bisa jadi adalah orang tua, yang itu adalah kita sendiri yang gak melatih anak kita, dan hanya mempercayakan anak kita ke sekolah. Setuju. Kita ngelepas tanggung jawab itu gitu kan. Udah pokoknya gimana sih udah di sekolah, sekolahnya udah bagus. Anaknya bodoh, yang dia komplain sekolahnya. Membuktikan kebodohan yang paling real. Ya. Berarti solusinya adalah sekarang bukan membuat kurikulum yang baru, sekolah yang lebih baik, tapi sistem edukasi keluarga yang lebih baik. Nah, tapi pertanyaan kan apakah itu the whole point? Karena gini, kayak misalnya gue kan gue bersaudara. Mosaik nih ya kan. Oke. Iya. Apakah itu benar? Apakah karena misalnya bokap gue ngajarin gue aja begini? Oke. Kalau gitu kenapa nggak misalnya cici gue atau adik gue sama seperti gue cara Emang nggak? berpikirnya? Ya, maksudnya Cara to be berpikirnya, honest, gue pasti gak berbeda. ngomong kesuksesan, tapi cara berpikir. Orangnya berbeda. Kenapa dari konglomerat cuma ada misalnya anak nomor 3 yang jadi paling jago? Ya. Karena itu faktanya bahwa manusia diciptakan berbeda. Kayak struktur binatang Masa sebenarnya. lu ujungnya lu tarikin ke takdir? Enggak lah. Pasti ada dong Antropologi. sesuatu yang membedakan lu dong. Menurut gue, ya itu sorry to say buat yang mau cari golden answer-nya, Ya. gue juga baru ketemu belakangan ini. Karena gue mendebatkan ini dengan orang-orang sangat pintar sebenarnya. Dan Oke. mereka akhirnya agree. Oke. Why people like us tuh begini. Karena gue bilang, terus kalau lu kasih kuliah yang sama, teman gue ada yang kuliah di very prestigious di Harvard. Oke. Dia pintar sekali bangun bisnis. Adiknya juga sama. Adiknya di Harvard juga, cuman beda jadinya. Ya. Apa? Makannya sama, orang tua ngajarin sama, semua didikannya sama. Ya. Apa yang bikin lu beda? Memang beda aja. Oke. Ya dan yang ini gue sangat setuju karena ujung-ujungnya mungkin nilai lu, kehebatan lu di mata gue at least adalah kecerdasan lu berpikir dan keberanian lu untuk berkomunikasi. Ya. Tapi mungkin Cici atau saudara yang lain Karakternya punya beda. keindahannya sendiri dan Iya. keunggulannya sendiri lah. Cara berpikirnya beda karena mungkin ada orang yang curious dari kecil. Karena gue dari kecil atau enggak, gue penasaran gitu. Misalnya sekolah nggak boleh gue pakai sepatu berwarna, gue tanya kenapa. Gue selalu tanya why. Ya. Kenapa gue nggak begini? Kenapa gue nggak boleh begini? Kenapa lu begitu? Kalau orang kan dikasih, jadi gini. Ya mungkin yang terbuka pikirannya gue bilang cerah. Jadi orang yang nggak cerah itu kalau dikasih tahu, oh kamu begini, kamu salah, saya seterap ya kamu ya. Ya. Oh iya bu guru gitu. Itu udah nggak cerah orangnya. Jadi dia akan belajar dari ranking 1 dan hidupnya nggak akan jadi apa-apa karena dia nurut. Bukan berarti harus nggak nurut. Ya. Tapi setidaknya Tanya. listening. Iya. Why? Ya. Exactly. Yang gue berusaha lakukan di sini adalah maksud gue nggak berusaha membuat formula pasti Ya. untuk mensukseskan generasi. Ya. Tapi gue sangat merasa sangat berperan untuk setidaknya gue punya kesempatan, gue mau gali, gue pengen tahu, mungkin bukan formula pasti, tapi yang meningkatkan probabilitas lah. Kalau 100 orang gue didik dengan cara A,
Kalau 100 orang gue didik dengan cara B, gue yakin walaupun semua punya terlahir dengan caranya masing-masing, dengan IQ-nya masing-masing, tapi kalau caranya lebih efektif, hasilnya harusnya lebih efektif. Karena faktanya, ya to be honest, China dengan caranya dia bisa ngunggulin US sekarang. Ya, lu bisa meningkatkan chance-nya, tapi gini, orang yang memang punya bakat 100, tapi didorong itu akan tinggi. Tapi orang yang memang cuma bisanya 20, dia akan mentok di 20. Oke. Jadi orang itu ada cap-nya menurut gua. Ya ini mungkin ya evolutionary, ini antropologi. Jadi manusia diciptain berbeda. Ya. Makanya pohon itu ada yang jadi daunnya, ada yang jadi akarnya, Ya. ada yang jadi rantingnya. Manusia diciptakan berbeda. Kalau sama semua ya nggak, dunia ini nggak jalan. Ya, Ya itu indahnya. Ya. Ya itu keadilan yang mungkin yang di atas yang ciptain ini semua. Jadi itu semua menurut dia adil ciptaannya. Ya. Ada yang memang ciptaan yang lebih pintar dan ada yang lebih tidak pintar. Ya, paham. Ya, faktanya kalau yang gue percaya, kalau lo dikasih anggaplah 10 talenta, Ya. lu memang dituntut untuk 20 talenta bukan 11 talenta. Betul. Dan gak ada salahnya terlahir dengan 1 talenta, PR-nya harus jadi 2 talenta. Bisa. Ya kalau itu bisa. Setuju. Iya. Semuanya bisa di-upgrade. Exactly. Tapi 2 kali ada- lipat at least. Iya, tapi ada cap-nya. Ada Exactly. Nah, yang gue pengen gali adalah kenapa lu 1 talenta bisa jadi 2 talenta? Kenapa yang 10 talenta bahkan 11 talenta aja nangis? Ya, strawberry generation dan segala macam yang terlahir dengan akses bukan hanya ke internet tapi dia bisa punya berbagai akses lain dan segala macam. Karena kalau gue sih sederhana ya, gue punya obsesi terhadap cari kebenaran di dunia ini. Wah ini tough question nih. Tadi sempat terbesit Hitler juga ada sih.